Fakta mengejutkan, gereja dibakar di Yudea. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Terima kasih Bapak Ibu semua yang masih setia mendukung pelayanan YouTube Fakta Israel. Terima kasih Bapak Ibu semua yang mendoakan pelayanan edukasi kami, sehingga Fakta Israel dalam 2 minggu terakhir ini sibuk pelayanan. Puji Tuhan, kami bisa bertemu dengan banyak orang, kami bisa berbicara dengan sejumlah orang yang menurut Fakta Israel ini adalah jawaban doa. Bukan karena Fakta Israel hebat, tetapi karena Tuhan begitu baik. Semua pelayanan ini adalah kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Bukan karena Fakta Israelnya hebat, enggak. Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, yang luar biasa. Fakta Israel ini hanya alat yang dipakai, alat yang digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk Fakta Israel mencari penggemar, bukan untuk Fakta Israel menjadi seorang influencer atau apapun namanya, enggak. Tujuannya apa? Supaya Fakta Israel bisa memberikan kebenaran. Apa yang ada di Alkitab kita tentang Israel itu didengar oleh banyak orang. Bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang non-Kristen, tetapi didengar oleh banyak orang yang sama sekali mungkin tidak tertarik dengan yang namanya agama. Fakta Israel berharap jika Bapak Ibu mendengar tentang Israel, Bapak Ibu akan penasaran tentang Tuhan yang disembah Israel. Karena Israel bisa ada sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena IDF hebat, bukan karena bangsa Israel yang hebat, tetapi karena Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hebat. Pencipta langit dan bumi, pencipta saya, Bapak Ibu semua. Tuhan yang sama. Nah, sekarang Fakta Israel ingin memberikan satu informasi tentang katanya orang-orang pemukim Yahudi membakar sebuah gereja kuno, gereja abad ke-6, Saint George Church, yang ada di Taipei, sekitar 15-20 kilo dari Yerusalem. Jadi adanya di wilayah namanya Benjamina, karena Yerusalem itu adalah kota warisan untuk suku Benyamin, dan ini terletak di Yudea. Nah, Bapak Ibu semua, disebutkan bahwa gereja ini dibakar oleh pemukim Yahudi, dibakar oleh orang-orang Yahudi yang tinggal berdekatan dengan desa Taipei. Desa Taipei ini adalah desa yang bisa disebut ada orang Kristennya di situ, orang Kristen Palestina hidup di situ, yang seharusnya bertetangga dengan orang Yahudi itu dengan sukacita, dengan senang. Karena apa? Satu Tuhan, satu Alkitab. Alkitabnya orang Yahudi, Perjanjian Lama, Tanak, sama dengan Alkitab yang kita pakai sebagai orang Kristen. Nah, Fakta Israel ini adalah konfirmasi yang diberikan oleh polisi Israel setelah menyelidiki kejadian pembakaran gereja yang disebutkan dilakukan oleh pemukim Yahudi itu. Ternyata bertentangan dengan laporan yang menyesatkan. Tidak ada kerusakan yang terjadi pada gereja Santo George di Taipei. Ini menurut polisi Israel, Bapak Ibu. Kebakaran terbatas pada area terbuka di sebelahnya. Jadi bukan di gerejanya, bukan di situs suci tersebut. Nah, polisi Israel juga menyatakan layanan darurat menerima laporan dari penduduk setempat, termasuk dari warga Israel sendiri dan seorang warga Palestina. Komandan distrik dari kepolisian Israel telah memulai penyelidikan menyeluruh. Jika pembakaran terbukti, keadilan akan ditegakkan tanpa memandang ras atau latar belakang. Dan proses hukum didasarkan pada fakta, bukan pada pemberitaan. Jadi jelas Bapak Ibu, yang dibakar adalah lahan di sebelah gereja. Gerejanya sendiri tidak bisa dibakar. Kenapa? Karena gereja batu, bukan gereja kayu. Jadi ini benar-benar
isu yang disebarluaskan tanpa dasar hanya karena kebencian terhadap orang Yahudi. Sampai-sampai pemimpin gereja di Israel datang ke lokasi melihat langsung. Sampai-sampai juga pejabat senior dari kedutaan besar Amerika di Israel juga mengecam. Lalu kemudian setelah disampaikan faktanya, tentu saja diralat. Tetapi sudah terlambat. Kecaman itu sudah tersebar luas. Banyak orang yang sudah termakan informasi yang salah. Karena itu fakta Israel tidak segera buru-buru menyampaikan berita, karena fakta Israel menunggu informasi yang betul dulu dari polisi lah yang paling berwenang. Jadi Bapak Ibu semua, sadarilah iblis ini adalah bapak segala dusta. Kerjaannya hanya bohong, dan kerjaan iblis adalah menyesatkan. Kenapa mereka menyesatkan? Karena mereka nggak senang jika Bapak Ibu betul-betul mengerti isi Alkitab. Bapak Ibu tahu kebenaran tentang Alkitab. Bapak Ibu tahu tentang kebenaran tentang Israel dari Alkitab. Mereka tuh nggak senang. Iblis dan antek-anteknya tuh nggak senang. Tugas kita adalah mencari tahu. Semoga video ini bisa meluruskan pendapat yang salah. No act of Jewish nationalist crime was committed. No church was set on fire and no cemetery was desecrated. In fact, it was the opposite. It was the Christian Arabs from the village of Tebe that set fire to open fields 4 separate times in just 1 week. Why? Because they wanted to stop the Jews from grazing their cattle there. Here are the facts. The cattle herders of Rimonim Farm in Binyamin have been under attack for a long time. They've been harassed, there have been physical attacks, and repeated arsons in their grazing area, including by residents from the nearby Christian village town of Tebe. Now on July 3rd, the Arabs of the village set fire to the grazing area to stop the Jewish grazing. Again on July 7th, again on July 8th, and again on July 11th. In the incident that sparked all the outrage, it happened on July 7th. For the second time that week, Arabs from that village lit a fire. It spread fast, and the farm's residents rushed to the scene with blowers and fire beaters, the best tools you could use in an open field, and they got control of the blaze. Meanwhile, the flames spread towards the village itself. Now, the farm residents could have easily backed away and said, listen, you started the fire, you deal with it yourself, but they didn't. And they fought the fire there also, and they stopped it just before it reached the homes. And yes, that also includes the church and the ancient cemetery. And let's be clear about this. Despite the reports that the church was burned down, there was no damage. And that's thanks in part of the Jewish residences who were fighting the fire with their bare hands. That's not my opinion, that's a fact. See the drone footage, it's obvious. Here's where it gets outrageous. This is where a wild blood libel started. An act of arson committed by Arab Christian residents somehow turned into Jewish terrorism. Photos of Jews fighting the flames, fighting to put out the fire, were suddenly branded by Israel haters as settlers fanning the flames they ignited. And the condemnations poured in. Large Christian delegations visited the site. Senior U.S. officials demanded the so-called Jewish arsonists to be brought to justice. It is an act of terror, and it's a crime. It should be consequenced, and it should be consequenced harshly. And yet, here's the kicker. Not one single complaint has been filed with the police. Not one. Any guesses why? Take a look at this documentation. Tweets spreading this blood libel. Actual footage of firefighting. The cattle grazing in the same fields. And the drone image of that church that was supposedly burned to the ground. You see it? Good. Well, now you know the story. Tetapi urusan hati, urusan Bapak Ibu mau mendukung Israel atau tidak mendukung Israel, itu bukan urusan fakta Israel. Itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan sendiri. Bukan urusan fakta Israel. Bapak Ibu hanya perlu percaya Alkitab. Bapak Ibu gak usah percaya fakta Israel. Baca aja Alkitab Bapak Ibu. Isinya kayak gimana sih? Ngomongin Israel itu seperti apa sih? Minta Roh Kudus memberikan pengertian. Minta Roh Kudus memberikan hikmat supaya ketika membaca, apa yang dibaca itu jadi hidup.
Nah, kalau Bapak Ibu dapat informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta, Bapak Ibu boleh cek di YouTube Fakta Israel. Jadi Bapak Ibu, saat ini hati-hati. Banyak sekali orang Kristen sendiri yang tidak suka sama Israel. Mereka anti Israel. Kenapa? Karena mereka tidak tahu Alkitab. Maaf ya, Fakta Israel memang bukan lulusan teologi. Fakta Israel bukan pendeta, bukan keluaran STT. Tapi minimal Fakta Israel membaca Alkitab seperti seorang anak kecil yang percaya menelan semua yang ditulis di Alkitab sebagai sebuah kebenaran. Tuhan Yesus sendiri bilang, jadilah seperti seorang anak kecil. Namun tentu saja Fakta Israel bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu semua punya akal budi sendiri. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jadi apa? Otak dipakai juga Bapak Ibu. Jangan mau disesatkan. Jangan mau diindoktrinasi, dicuci otaknya dengan hal-hal yang membenturkan antara orang Yahudi dan kekristenan, membenturkan antara Israel dengan gereja. Semua satu tubuh, satu iman, dan yang jelas satu Alkitab. Alkitab kita juga pakai Alkitabnya orang Yahudi. Kita menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, yang kita panggil sebagai Bapa. Salam damai dari Fakta Israel, Ami Israel, hai bangsa Israel hidup. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video YouTube Fakta Israel ini.